sunnah yang kita pelajari tidak pernah melegalkan hati kita untuk menyesatkan setiap orang. Beliau akhirnya melakukan perjalanan dari Nisabur menuju ke Bukhara, tempat kelahirannya. Kurang lebih 9 km, 9.000 km yang harus ditempuh Imam Bukhari pada saat itu. Ketika baru sampai di Bukhara, disambut dengan meriah. Tidak lama setelah itu penguasa Bukhara itu mendapatkan surat dari penguasa Nisabur. Kalau hubungan bilateral kita ingin baik, kamu harus usir Bukhari dari daerah kekuasaan kalian. Akhirnya Imam Bukhari didatangi oleh para prajurit, diusir dari rumahnya. Imam Bukhari diusir dari rumahnya. Lagi merawat, lagi merapikan buku, ditahan sama prajuritnya. Nggak boleh, kelamaan. Sudah langsung keluar. Imam Bukhari keluar dari rumahnya. Tidak tahu harus kemana. Saat itu beliau ingin pergi ke Samarkand. Di Samarkand itu daerah yang berbatasan dengan Bukhara. Penguasa Samarkand sudah mendapatkan informasi dari penguasa Bukhara. Jangan biarkan Bukhari masuk ke daerah kalian. Ditutup bordernya oleh para prajurit. Imam Bukhari masuk ke Bukhara, tidak bisa. Masuk ke Samarkand, tidak bisa. Dan beliau akhirnya terlunta-lunta di pinggir jalan. Pada saat itulah Imam Bukhari teringat surga dan berkata, "Ya Allah, dunia yang asalnya lapang untukku, ini dunia terasa sempit ya Allah. Biarkan aku pulang ke kampungku akhirat yang engkau janjikan." Tidak sampai 1 kali 24 jam Imam Bukhari meninggal dunia di pinggir jalan, terusir dari rumahnya, tidak diterima di negeri Samarkand, diusir dari negeri Bukhara. Itulah Imam Bukhari. Apa yang kita ambil dari pelajaran Imam Bukhari? Itulah iman, itulah hidup. Hidup itu terkadang akan mempertemukan kita dengan ujian yang tidak pernah kita duga. Tapi ketika kita akhirnya tahu bagaimana cara kita merilis sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, cara yang paling nikmat itu ketika kita ingat balasan yang kita peroleh ketika nanti kita menuju kepada Allah. Makanya Imam Bukhari itu mengatakan, dunia yang terasa luas untukku, ya Allah, hari ini terasa sempit ya Allah. Biarkan aku pulang menuju ke negeri akhirat yang kau janjikan. Dan Allah kabulkan. Allah bayar cash, Allah bayar kontan. Tidak sampai 1 kali 24 jam beliau wafat. Itulah negeri yang menjadi sebuah impian bagi kita semuanya. Inilah sebuah negeri yang menjadi negeri babak kedua bagi kita. Kita boleh kalah di babak pertama. Kita boleh sedih di babak pertama. Kita boleh kecewa di babak pertama. Tapi kita tidak boleh berantakan di babak kedua. Karena babak kedua itu tidak ada lagi perpanjangan waktu. Babak kedua itu adalah babak yang sebenarnya menjadi tolak kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita semakin paham. Mengingat surga itu memberikan energi kekuatan pada perjalanan hidup kita. Istri tidak akan kuat kalau dia menghadapi suami yang ternyata berbeda dengan apa yang diharapkan, kecuali ingatannya surga. Suami juga tidak akan kuat terus menemani istrinya dengan bengkoknya, dengan kekurangannya, kecuali mengingat surga. Seorang dai tidak akan kuat berjalan pada dakwahnya yang mengundang pro dan kontra. Bahkan terkadang dakwah itu mempertemukan kita dengan musuh yang sebenarnya dia tidak pernah jumpa dengan kita, tidak pernah ngobrol dengan kita, tapi membenci kita kayak membenci orang kafir. Apa yang membuat kita kuat? Satu, ingatan kepada surga. Apa yang bisa membuat kita bangun tengah malam? Surga. Apa yang bisa membuat seorang wanita menutup auratnya dengan cuaca yang panas? Surga. Apa yang membuat seorang laki-laki sebagaimana Yusuf ketika digoda oleh seorang wanita, ketika dia di negeri perantauan yang tidak ada satupun orang mengenalnya, yang menggodanya bukan wanita biasa, tapi mampu ditampik, ya karena surga. Surga itu merupakan perkara yang seharusnya selalu hidup pada hati dan pikiran kita. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah, yaitu bertamasya ke negeri akhirat. Imam Ibnu Qayyim itu berkata, setan itu yang senantiasa menjadikan ingatan manusia tentang surga itu hilang. Karena setan itu selalu datang di depan. Apa maksudnya setan datang di depan?
melupakan kita, tentang balasan kita, tentang kebaikan kita, tentang kesabaran kita yang akan dibalas cash dan kontan oleh Allah. Itulah setan. Kenapa ingatan kita tentang surga itu tidak pernah bertahan lama, Ustaz? Selalu tergantikan dengan apa yang kita temukan di dunia. Setan itu. Karena setan tahu betul, kata Imam Ibnu Qayyim, orang kalau sering berpikir tentang surga, dia menjadi orang yang paling ridho. Orang kalau ingatannya tentang surga itu bertahan lama, dia adalah orang yang paling sabar. Dan dia tentunya adalah orang yang mampu menjalani kehidupan dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, itulah yang menjadikan kita memahami kenapa kita harus membahas tentang masalah surga, karena sesungguhnya ini akan memberikan energi pada perjalanan kehidupan kita. Sekarang mari kita membahas tentang surga, karena ini merupakan pertemuan yang ketiga. Pertemuan terakhir, kalau tidak salah, 5 bulan atau 4 bulan yang lalu. Darulah saya ada udur. Sekarang mari kita membahas tentang pernak-pernik surga itu apa saja. Karena perjalanan kita membedah buku Homeland of Sholihin ini membahas tentang bagaimana perjalanan kita ketika kita ingin menghadirkan surga nyata pada kehidupan kita. Dan surga itu bukan ilusi, tapi surga itu merupakan sebuah kehidupan yang nyata adanya, dan siapapun yang memikirkan surga itu memberikan kekuatan. Makanya ibu-ibu dan bapak bisa memahami tidak? Ketika Nabi mendapatkan tahun kesedihan yang disebut dengan Amul Husni, maka pada saat Nabi itu merasakan Amul Husni ketika istrinya Ibunda Khadijah wafat, dan ketika pula kita mendapati Abu Thalib juga wafat di tahun yang sama, lihat caranya Allah itu ketika mentreat seorang Nabi Muhammad ketika lagi sedih. Apa yang Allah lakukan kepada Nabi Muhammad? Allah berikan Nabi. Jadi kalau ibu nanti ngeliat rumah yang bagus, jangan disolawatin. Apa hubungannya solawat dengan rumah bagus? Maaf, ini saya harus ingatkan ini, karena tidak ada hubungannya solawat dengan kekayaan. Jangan merendahkan arti solawat yang harusnya menjadi cermin kecintaan kita kepada baginda. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kalian melihat sesuatu yang mengagumkan, katakanlah, innal aisha aisyul akhir. Sesungguhnya kehidupan kami adalah kehidupan dia. Maka dia ketika dibangkitkan, dihisab oleh Allah, maka dia mendapatkan izin dari Allah memasuki surga. Udkhulul jannah, masuklah kamu ke surga. Lalu Allah mengatakan, masuk kamu ke surga dengan rahmatku. Lalu orang itu berkata, ya Allah, saya ini masuk surga karena amal solehku. Oh, enggak. Kamu enggak masuk surga karena amal solehmu. Kamu masuk surga. Enggak, ya Allah, saya masuk surga karena amal solehku. Lalu Allah memanggil malaikat maut, malaikat. Hitung amal orang. Dihitung 500 tahun dia beribadah kepada Allah. Setelah dihitung oleh para malaikat, Allah memerintahkan kembali. Konversikan amal soleh yang telah dia lakukan selama 500 tahun, lalu timbang untuk membayar nikmatku yang aku berikan kepadanya di dunia dulu. Nanti kalau ada sisa, baru bayar kenikmatan properti surga yang aku janjikan kepadanya. Akuntan paling handal dan akuntan paling jujur, tidak butuh waktu, langsung dikonversikan. Langsung malaikat lapor sama Allah, sudah kami hitung ya Allah. Sudah dikonversikan, sudah ya Allah. Terus sesungguhnya seluruh amal yang dia tunaikan selama 500 tahun membayar kenikmatan mata sebelah saja masih kurang ya Allah. Belum kenikmatan mata sebelah, belum kenikmatan hidung, belum kenikmatan jantung, belum kenikmatan liver, belum kenikmatan lambung. Coba Pak, kita dan Ibu, kita ini dapat kenikmatan organ tubuh. Saking nikmatnya, kita tidak usah ngasih instruksi apa yang harus dilakukan, dia sudah melakukan. Itu saking nikmatnya. Pernah nggak malam itu kita minta sama Allah, ya Allah nanti besok rezeki air saya 3 liter, karena ginjalnya harus segini, ginjalnya harus begini ya, livernya harus begini. Coba kalau kita hidup harus kayak gitu, mungkin malam tidak akan pernah bisa tidur nyenyak kita, karena khawatir ada yang belum kita kasih instruksi, dan besok kita mati gara-gara lupa instruksi. Tapi saking Allah itu cintanya kepada kita, semua berjalan tanpa kita minta. Makanya ketika tadi 500 tahun dia dihitung, kata Allah, hanya membayar mata sebelah. Sebelahnya belum. Belum alisnya, belum rambutnya, belum kulitnya, belum tangannya, belum kakinya, belum udaranya.
belum airnya, belum buahnya, belum padi, semuanya belum. Ya Allah, hamba itu terdiam. Lalu Allah berfirman kepadanya, masuk surga, kasih belasku. Dan iya ya Allah, aku masuk surga karena rahmat. Masuklah ke surga. Maka di situ akhirnya memberikan kepada kita sebuah penegasan. Rahmat Allah itulah yang menjadikan kita masuk surga. Sehingga tidak ada orang yang sombong dengan pencapaian ibadahnya. Tidak ada yang sombong dengan ilmunya. Karena orang yang berilmu belum tentu masuk surga. Sampai betul-betul ilmunya diamalkan dan mendapatkan belas kasih Allah. Saya ini belajar dari anak saya. Saya pernah dampingi anak saya. Nomor 4. Anak saya itu pernah bercermin di samping saya lagi nyisir gitu. Anak saya bilang, doain ya Bi, saya jadi ahlul ilmi. Amin. Nabi saya ngomongnya. Tidak sampai 1 menit. Anak saya mengkoreksi, merevisi. Nggak jadi deh. Loh, kok nggak jadi? Ahlul ilmi itu memang benar, nak. Iya, saya mintanya tidak ahlul ilmi, ahlul jannah. Saya tanya, kenapa ahlul jannah? Karena orang berilmu belum tentu masuk surga. Saya makduk aja. Hari itu saya belajar dari anak saya umur 8 tahun. Itulah yang namanya amal. Makanya kalau kita ngaji hanya untuk menyombongkan diri kita di depan orang lain. Kita ngaji hanya untuk merendahkan orang, menyesatkan orang, memandang majelis taklim lain itu dengan pandangan sebelah mata, menganggap yang lain itu nggak ada ilmunya kecuali kita ada ilmunya. Lah buat apa sih ngaji kayak gitu? Rahmat Allah itu mencari hati yang merendah. Sebagaimana air itu selalu mencari tempat yang rendah. Makanya kenapa kita sering disuguhkan di dalam sejarah kisah-kisah nyata yang tragis orang yang beribadah matinya murtad. Sering mendapatkan kisah nyata kayak gitu. Sering kita dapatkan itu di dalam kitab-kitab. Kenapa ada orang yang ibadah akhirnya matinya murtad walaupun ibadahnya luar biasa? Kata para ulama hati. Karena ada kesombongan pada pencapaian ibadah yang mereka lakukan dan akhirnya Allah meninggalkan ibadah itu. Dan akhirnya dijadikan ibadah itu berantakan yang berujung dengan murtadnya orang itu di akhir hidupnya. Makanya jangan sombong. Yang memasukkan kita itu ke surga itu rahmatnya Allah. Dan Imam Ibnu Qayyim itu berkata, orang yang paling sombong itu, yang paling parah itu ya sombong dengan harta, sombong dengan amal ibadah. Sombong dengan harta. Memang tercela, tapi tidak paling tercela. Ada orang sombong dengan harta. Tercela banget itu. Tapi tidak yang paling tercela. Jalan gitu. Uang 100.000-nya jatuh. Mas, uang 100.000. Berapa? 100.000. Enggak apa-apa nih, ambil aja. Songong ini memang itu. Tapi dia tercela, tapi bukan yang paling tercela. Ada orang yang sombong dengan jabatannya, tercela kata para ulama, tapi bukan yang paling tercela. Siapa yang paling tercela? Orang-orang yang berada di majelis taklim, di masjid, di tempat-tempat kebaikan, lalu sombong dengan ibadah. Dan ilmunya yang belum tentu keduanya diterima oleh Allah. Makanya yang memasukkan manusia ke dalam surga itu rahmatnya Allah. Terus kalau gitu enggak beribadah Ustaz? No, enggak. Kamu dapat rahmatnya Allah itu ketika kamu beribadah. Karena beribadah itu mengumpulkan poin-poin yang bisa poin-poin itu terpilih mendapatkan rahmatnya Allah. Makanya tidak mungkin orang yang tidak beribadah mendapatkan rahmatnya Allah. Wong yang beribadah aja belum tentu dapat rahmatnya Allah, kok apalagi tidak beribadah. Kita tetap beribadah. Tapi ibadah yang kita bangun itu tidak boleh kita banggakan, menjadikan hati kita jumawa, jiwa kita menjadi sombong, merendahkan orang. Ibadah itu tetap menjadikan kita merendah. Dan ibadah itu poin-poin yang kita kumpulkan supaya kita bisa berkesempatan tambah besar mendapatkan rahmatnya Allah. Ingat gak dulu ketika waktu kecil ada kuis jari-jari gitu. Ingat? Dulu setiap orang yang ngikutin ada poin-poinnya dimasukkan ke di bola besar. Ingat dulu? Lalu diputar bola besarnya. Nanti yang keluar nanti ditelepon. Semakin kita banyak mengumpulkan poin, semakin banyak bola-bola kita di dalam tempat bulat itu supaya tambah besar kemungkinan untuk keluar. Supaya mendapatkan hadiah. Sama sebenarnya analoginya.
Lalu kenapa kalau kita masuk surga karena rahmat kita harus ibadah? Karena ibadah kamu itu mengumpulkan poin-poin yang semakin banyak. Dengan semakin poin yang banyak, memperbesar kemungkinanmu untuk mendapatkan. Ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita paham sekali bahwasanya kehidupan kita itu tidak selalu selamanya mulus. Kehidupan kita itu terkadang melewati jalan turunan dan terkadang kehidupan kita melewati jalan tanjakan. Tidak bisa hidup ini diatur sesuai dengan kemauan kita. Dan hidup ini tidak bisa didesain sesuai dengan planning kita. Makanya kenapa orang itu memiliki planning A, planning B, planning C. Karena ternyata kehidupan itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kehidupan itu berjalan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah mau. Terkadang kita melewati jalan yang tidak mulus. Terkadang kita menjumpai bagaimana jalanan itu begitu banyak batunya yang menjadikan kita tidak nyaman pada kehidupan. Dan ternyata ketika kita menghadapi ujian yang penuh dengan kerikilnya, itu merupakan salah satu fitrah kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kita harus tahu bagaimana merilis ketika kita mendapati kondisi tidak ideal sesuai dengan apa yang kita mau. Karena ketika kita faham dunia ini ujian dan terkadang mempertemukan kita dengan banyak goncangan yang kita temukan pada perjalanan hidup kita, maka disitulah kita harus mengerti bagaimana cara merilis hati saya, jiwa saya. Kalau saya nanti berhadapan dengan ujian dan hambatan, serta banyak kesulitan yang saya temukan pada kehidupan karena itu merupakan konsekuensi logis dari fitrah kehidupan. Maka para ulama itu menerangkan kepada kita cara merilis hati kita. Kalau ternyata kita pada satu waktu berjumpa dengan kondisi-kondisi yang tidak mengenakkan. Salah satunya adalah cara yang paling tepat untuk merilis hati kita adalah bagaimana ketika kita mengingat balasan di surga bagi siapapun yang bersabar. Itu merupakan salah satu cara untuk merilis apa yang ada pada hati kita. Mengingat surga itu memberikan kepada kita kekuatan, serta memberikan kepada kita sebuah energi. Semakin tinggi kita membayangkan surga, semakin rendah nilai setiap ujian yang kita jumpai. Karena tidak ada obat untuk pikiran kita, dan tidak ada obat bagi jiwa kita. Ketika merasakan beratnya tekanan dan pressure yang kita jumpai pada kehidupan, supaya kita tidak jatuh pada depresi itu, adalah bagaimana ketika kita memikirkan apa yang Allah sediakan bagi kita untuk menunggu waktu lebih lama dengan sabar ketika kita mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu adalah surga. Makanya ketika Allah menerangkan bagaimana Ibunda Maryam, bagaimana Ibunda Asyah binti Muzahim, ketika Ibunda Asyah binti Muzahim menghadapi sebuah kehidupan yang berat. Di usianya yang tidak lagi muda, beliau mendapati Fir'aun itu sangat memusuhinya dan ingin membunuh seorang Asyah binti Muzahim. Kekecewaan yang dimiliki oleh Fir'aun menggelegar ketika mendapati istrinya ternyata beriman dengan apa yang didakwahkan oleh putra angkatnya mereka, yaitu Musa alaihissalam. Yang sangat indah, Allah lalu mengabadikan apa yang dikatakan oleh Ibunda Asyah binti Muzahim untuk merilis beratnya ujian beliau yang datang dari suaminya yang ingin membunuhnya. Maka saat itu perkataan dari Ibunda Asyah binti Muzahim sampai ke arusnya Allah. Dan sampai Allah mengabadikan permohonan doanya di dalam Al-Quran. Ketika Ibunda Asyah itu mengatakan kepada Allah, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga. Maka sesungguhnya ingatan Ibunda Asyah binti Muzahim tentang surga itu meringankan beban ujian yang dirasakan oleh beliau ketika menghadapi Fir'aun dengan seluruh kekuatan yang dimiliki sebagai penguasa nomor 1 di negeri Mesir. Dan itulah yang menjadikan Ibunda Asyah binti Muzahim itu tersenyum ketika beliau sebelum ditancap di atas pancang untuk dibunuh. Maka beliau tersenyum dan senyuman itu membuat perih hatinya Fir'aun dan membuat Fir'aun itu tersinggung berat dengan senyuman Ibunda Asyah binti Muzahim sebelum beliau meregang nyawa. Maka yang menjadikan kuatnya Ibunda Asyah binti Muzahim itu adalah ingatan hatinya tentang surga itu menjadikan beliau kuat menghadapi apa yang beliau jumpai. Itu pula yang kita peroleh
ketika kita mendapati Ibunda Khadijah dengan tingkat pengorbanan yang luar biasa yang diberikan oleh Ibunda Khadijah ketika menemani dakwahnya Rasulullah di saat-saat sulit dan di masa-masa yang berat. Karena Ibunda Khadijah belum sempat melihat Madinah. Ibunda Khadijah belum sempat mendapati satu kawasan itu beriman, sebagaimana Bunda Aisyah mendapatkan itu di kota Madinah. Maka ketika Ibunda Khadijah merasakan berat sekali pada perjalanan hidup beliau menemani dakwah Rasulullah dengan tingkat permusuhan yang luar biasa, suaminya menjadi public enemy number 1 di kota Mekah. Maka lihatlah cara Allah merilis perasaan yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah. Turun itu adalah malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril itu memberikan salam kepada Rasulullah dan menitipkan salam kepada Ibunda Khadijah dari Allah dan dari malaikat Jibril. Salam itu diberikan kepada Ibunda Khadijah. Tidak hanya berhenti di situ. Maka malaikat Jibril itu berkata, Allah telah membangunkan sebuah rumah untuk Khadijah. Dengan sebuah rumah yang tidak ada kepenatan, tidak ada kelelahan, dan tidak ada kebisingan. Karena rumah yang paling penuh dengan kelelahan itu rumahnya Ibunda Khadijah. Dan rumah yang penuh dengan keramaian itu rumahnya Ibunda Khadijah. Ketika Ibunda Khadijah mendapatkan kabar itu, tenang hatinya. Dan jujur beliau berinteraksi dengan Nabi dan memberikan backup terbaik kepada Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dengan energi besar pada kehidupan orang yang beriman. Hari ini kita hidup pada masa materialisme dan penuh dengan entertainment. Dan kita merasa bahwasanya energi kita itu kita dapatkan dari entertainment. Kita merasa bahwasanya energi kita peroleh dari kekuatan finansial dan materialisme. Bukan. Kekuatan yang paling tulus memberikan energi pada kehidupan kita itu adalah ketika kita ingat surga. Karena sesungguhnya ingat surga itu selalu memberikan kekuatan bagi kehidupan seorang manusia. Saya tertarik dengan tulisan seorang wanita di sosial media. Semoga Allah merahmati beliau. Tulisannya bagus sekali. Saya ingin ceritakan di sini. Ada seorang istri yang sedang mengeluhkan suaminya di dalam menaruh handuk di atas tempat tidur. Seorang wanita berkata, saya itu paling sebel melihat suami saya meletakkan handuk di atas tempat tidur. Maka ketika suami saya selalu meletakkan handuk di atas tempat tidur, saya marah dan menyebabkan pertengkaran-pertengkaran di waktu pagi. Saya menyangka dengan kemarahan saya membuat suami saya bisa berubah. Tapi saya lupa bahwasanya suami saya punya ego yang begitu tinggi. Kemarahan demi kemarahan yang saya berikan kepada suami saya ketika dia menaruh handuk di atas tempat tidur, itu tidak mengubahnya. Insyaallah. Ini laki-laki yang pantang menyerah. Maka saya mengubah metodenya saya. Metode saya rubah dengan bahasa yang lebih halus tetapi menyindir. Untuk mengingatkan suami saya. Bagaimana saya mengingatkan dengan menyindir. Perkataannya lebih halus, frekuensinya lebih turun, volumenya lebih dikit. Tapi itu pun juga sama, suami saya juga tidak pernah berubah. Akhirnya saya kebingungan, bagaimana urusan anduk di atas tempat tidur ini bisa selesai. Maaf ya ibu dan bapak, kadang-kadang kalau sudah suami istri, masalahnya itu tidak gede-gede amat. Masalahnya itu kadang-kadang urusan anduk atau urusan sofa yang terkadang makan kacang di atas sofa. Nah, bagi yang ketawa-ketawa ini semoga ibu-ibu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka pada saat itu saya mengubah lagi. Saya memakai kata-kata yang ketus supaya mengingatkan suami saya. Supaya suami saya tersindir, tertohok, tersudutkan dengan perkataan ketus saya. Saya tidak tinggi, tapi rendah, tapi ketus kepadanya. Tapi juga tidak berubah. Akhirnya saya menyadari bahwasanya saya ingin mengubah kondisi rumah. Supaya suami saya meletakkan anduk tidak lagi di tempat-tempat tidur. Itu bukan saya memberikan kepadanya perintah dan instruksi. Saya harus mengubahnya dari diri saya sendiri. Kata beliau. Yang saya lakukan adalah berdamai dengan pikiran saya sendiri. Dan itulah saatnya ketika saya berdamai dengan pikiran sendiri. Saya menempatkan anduk yang saya temukan di atas tempat tidur. Saya melihatnya bukan lagi handuk.
Tapi saya melihatnya adalah permadani surga yang Allah turunkan di kamar saya. Ibu paham ini? Ya sudah, kalau udah paham saya pulang ya. Ketika saya melihat handuk itu adalah potongan permadani yang Allah turunkan dari surga untuk saya. Maka ketika saya mengubah pikiran saya, bahwasanya setiap pagi saya melihat handuk di atas tempat tidur, dan saya melihatnya itu adalah potongan permadani yang Allah turunkan dari surga untuk saya mengambilnya dengan tulus. Senyuman saya bukan senyuman menyeringai, tapi senyuman saya senyuman yang datang dari hati. Karena anduk hitam putih yang saya ambil dari suami saya, itu bukan anduk, itu. Dan itu saya lakukan tiap waktu. Suami saya mulai melihat perubahan saya. Tidak ada kata ketus, tidak ada kata menyindir, tidak ada senyuman menyeringai dari bibirnya istri saya. Maka akhirnya ketika saya berubah semacam itu, bukan berubah anduknya, handuknya tetap ada. Bekas dari anduk itu yang basah di tempat tidur masih ada. Tapi cara saya melihat anduk itu menjadi berbeda. Sehingga ketika mengambil anduk itu saya penuh dengan kegembiraan. Karena potongan permadani inilah yang nanti saya akan dapatkan di surga. Maka akhirnya setiap pagi saya menantikan mana potongan permadaninya. Bagus banget ya tulisannya. Saya tidak ngerti siapa penulisnya, tapi bagus banget. Akhirnya saya berusaha untuk terus memindahkan dengan tulus. Dan ketika saya akhirnya melakukan itu, suami saya melihat perubahan pada wajah saya, mimik saya, ketulusan saya, senyuman saya yang tulus. Akhirnya suaminya berubah. Dan akhirnya suaminya tidak lagi meletakkan anduk di atas tempat tidur. Suaminya meletakkan handuknya di tempat yang seharusnya. Maka pada saat itulah sang istri berkata, saya senang sekali suami saya berubah. Tapi saya juga sedih. Potongan permadani saya sudah tidak ada lagi. Mungkin suaminya tahu pikiran istrinya. Saya nggak mau dia dapat potongan permadani. Terus dipindah. Tapi disitulah kita akhirnya memahami betul bahwasanya kehidupan kita itu terkadang. Karena hari ini materialisme begitu kuat. Hedonisme begitu menyengat pada kehidupan. Dan terkadang entertain itu begitu mengepung kita dari berbagai macam sisi, akhirnya kita lupa bahwasanya yang paling penting pada pikiran kita, sunnah itu tidak hanya ngurusin urusan masalah kita sholat. Sunnah itu bukan hanya ngurusin bagaimana kita umroh sesuai dengan sunnah Rasul. Sunnah itu bukan hanya ngurusin bagaimana kita puasa Asyura dan Tasu'a. Tapi sunnah itu mengatur bagaimana kita mengatur pikiran kita, dan tidak ada pikiran yang paling indah untuk diatur dalam hati kita dan jiwa kita, kecuali adalah kita itu selalu melihat masalah merupakan bongkahan properti surga yang sedang Allah turunkan untuk kita. Dan itu akan berbeda cara kita menyikapinya. Inilah yang menjadikan kita akhirnya semakin paham bahwasanya betapa pentingnya pada kehidupan kita itu menghadirkan surga. Dalam setiap pembicaraan, dalam setiap quantity time kita bersama dengan keluarga yang kita cintai. Karena sesungguhnya pembicaraan ini yang sudah mulai langka pada pembicaraan yang ada pada keluarga, tapi sebenarnya ini yang akan memberikan kepada kita sebuah kehangatan untuk memberikan kekuatan pada perjalanan kita yang jauh menuju kepada Allah. Semakin orang jatuh cinta kepada surga, karena surga itu sebanding dengan rahmatnya Allah, semakin dia menikmati proses perjalanan hidupnya. Semakin dia jauh ingatan dia tentang surga, semakin berat setiap ibadah yang dia lakukan, dan semakin berat setiap pengorbanan yang harus dia kerjakan. Karena sesungguhnya, sekali lagi, mengingat surga itu menjadikan kita rindu dengan kematian, karena tahu di balik kematian kita berjumpa dengan rahmat Allah yang sempurna. Saya teringat sekali dalam perjalanan seorang ulama besar, Imam Bukhari. Tentunya kita paham Imam Bukhari, ulama besar. Seorang ulama yang lahir dari tangan dingin seorang wanita yang terus mendoakan, karena Imam Bukhari ketika lahir dalam kondisi buta. Bapaknya meninggal dunia pada saat ketika Imam Bukhari masih sangat muda sekali. Maka Imam Bukhari itu ketika kecil sudah terkenal dengan kecerdasan beliau di dalam beliau itu menghafal.
tidaklah beliau itu ditampilkan kepadanya tentang hafalan Quran, tentang hafalan hadis yang salah kecuali beliau bisa membenarkan. Itulah Imam Bukhari yang dinobatkan sebagai imam para ulama hadis dunia. Itu adalah Imam Bukhari. Yang kitab yang disusun oleh beliau dinobatkan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Pernah Imam Bukhari di masa muda, ketika belum genap usia 15 tahun, beliau itu dihadapkan kepada ada 10 ulama besar. 10 ulama besar ini sepakat, ayo kita uji hafalannya Bukhari. Nama kecilnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Itu nama aslinya Imam Bukhari. Bukhara itu tempat tinggal lahirnya Imam Bukhari. Makanya dinisbatkan kepada Muhammad bin Ismail. Akhirnya namanya Bukhari. 10 ulama datang, satu ulama membawa 10 hadis yang dibuat berantakan. Berantakan matannya, isi hadisnya, berantakan sanadnya. Lalu satu ulama itu maju. Hadis ini, kemudian qala Rasulullah. Dan semuanya salah. Dari hadis pertama sampai 100 hadis. Lalu Imam Bukhari ditanya, bagaimana kamu ketika mendapati 100 hadis yang baru kami sebutkan dari 10 ulama yang hadir di depanmu ini? Imam Bukhari tenang, usianya belum genap 15 tahun. Beliau lalu berkata kepada seluruh ulama yang ada di hadapannya, aku tidak tahu hadis yang kalian sebutkan. Gempar, rame yang ada di ruangan itu. Loh, ternyata tidak secerdas yang kita kira. Imam Bukhari lalu berkata, hadis yang kalian sebutkan tidak aku kenal karena tidak ada di dalam kitab. Lalu Imam Bukhari berkata, hadis dari Bapak, hadis dari ulama satu, yang salah disebutkan. Kalau tadi menyebutkan hadisnya begini. Yang benar begini. Hadis yang kedua, tadi kamu menyebutkan yang salah begini, yang menyebutkan yang salah. Yang benar begini. Sampai 100 hadis. Bukan hanya dibetulkan, tapi disebutkan yang salah. Itu Imam Bukhari. Makanya Imam Bukhari muda itu pernah beliau mendapati ada 2 orang yang tidak satu bangsa dengan beliau sedang bertengkar dengan bahasa asing yang tidak dikuasai oleh Imam Bukhari. Bertengkar. 2 orang ini bertengkar, lalu pergi ke hakim, lalu hakimnya bertanya, ada nggak saksi atas pertengkaran kalian? Ada. Tapi anak kecil, datangkan. Yang didatangkan Imam Bukhari. Imam Bukhari ditanya sama hakimnya. Kamu tadi ngelihat 2 orang ini bertengkar? Iya, hakim. Kamu tahu apa yang diucapkan oleh mereka? Tidak tahu. Tapi aku hafal apa yang diucapkan mereka ketika bertengkar. Dia tadi ngomong begini, dijawab begini. Ini tidak terima, dijawab begini, dia ngomong begini. Ini tidak terima, dia ngomong begini. Sampai setengah jam dialog itu tidak ada yang jatuh. Itu Imam Bukhari. Beda kan dengan kita. Sudah belajar an-naba, at-takwir lupa. At-takwir hafal, an-naziat lupa. Makanya banyak anak yang terkadang sekarang ditanya sama bapaknya, kenapa an-naba nggak hafal-hafal? Udah 2 bulan. Anaknya ngomong, mending 2 bulan. Bapak seumur hidup nggak hafal-hafal. Itu Imam Bukhari. Tapi tahukah kita Imam Bukhari itu akhirnya beliau itu berjalan dan akhirnya beliau tinggal di Nisabur dan beliau mendapatkan fitnah. Itulah dunia, tidak lepas dari fitnah dan ujian. Imam Bukhari, banyak orang hasad kepada Imam Bukhari. Akhirnya menuduh Imam Bukhari dengan tuduhan-tuduhan bahwasanya beliau menyimpang. Memang begitu dari dulu. Imam Bukhari dituduh menyimpang. Lalu menjadi kuat fitnahnya ketika Imam Bukhari diperintahkan oleh sultan yang berkuasa di daerah Nisabur, di daerah Iran hari ini. Imam Bukhari, tolong ajarkan anak kami. Imam Bukhari berkata, saya tidak mau datang ke pintu istana. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kalau kamu mau belajar anak-anakmu, silahkan datang ke rumah saya. Pantang saya datang ke pintu istana. Sikapnya Imam Bukhari membuat Nisabur marah dan mengusir Imam Bukhari. Akhirnya beliau terusir dari rumahnya. Beliau akhirnya melakukan perjalanan dari Nisabur menuju ke Bukhara, tempat kelahirannya. Kurang lebih 9 km, 9.000 km yang harus ditempuh Imam Bukhari pada saat itu. Ketika baru sampai di Bukhara, disambut
dengan meriah. Tidak lama setelah itu penguasa Bukhara itu mendapatkan surat dari penguasa Nisabur. Kalau hubungan bilateral kita ingin baik, kamu harus usir Bukhari dari daerah kekuasaan kalian. Akhirnya Imam Bukhari didatangi oleh para prajurit, diusir dari rumahnya. Imam Bukhari diusir dari rumahnya. Lagi merawat, lagi merapikan buku, ditahan sama prajuritnya. Nggak boleh, kelamaan. Sudah langsung keluar. Imam Bukhari keluar dari rumahnya. Tidak tahu harus kemana. Saat itu beliau ingin pergi ke Samarkand. Di Samarkand itu daerah yang berbatasan dengan Bukhara. Penguasa Samarkand sudah mendapatkan informasi dari penguasa Bukhara. Jangan biarkan Bukhari masuk ke daerah kalian. Ditutup bordernya oleh para prajurit. Imam Bukhari masuk ke Bukhara, tidak bisa. Masuk ke Samarkand, tidak bisa. Dan beliau akhirnya terlunta-lunta di pinggir jalan. Pada saat itulah Imam Bukhari teringat surga dan berkata, "Ya Allah, dunia yang asalnya lapang untukku, ini dunia terasa sempit ya Allah. Biarkan aku pulang ke kampungku akhirat yang engkau janjikan." Tidak sampai 1 kali 24 jam Imam Bukhari meninggal dunia di pinggir jalan, terusir dari rumahnya, tidak diterima di negeri Samarkand, diusir dari negeri Bukhara. Itulah Imam Bukhari. Apa yang kita ambil dari pelajaran Imam Bukhari? Itulah iman, itulah hidup. Hidup itu terkadang akan mempertemukan kita dengan ujian yang tidak pernah kita duga. Tapi ketika kita akhirnya tahu bagaimana cara kita merilis sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, cara yang paling nikmat itu ketika kita ingat balasan yang kita peroleh ketika nanti kita menuju kepada Allah. Makanya Imam Bukhari itu mengatakan, dunia yang terasa luas untukku, ya Allah, hari ini terasa sempit ya Allah. Biarkan aku pulang menuju ke negeri akhirat yang kau janjikan. Dan Allah kabulkan. Allah bayar cash, Allah bayar kontan. Tidak sampai 1 kali 24 jam beliau wafat. Itulah negeri yang menjadi sebuah impian bagi kita semuanya. Inilah sebuah negeri yang menjadi negeri babak kedua bagi kita. Kita boleh kalah di babak pertama. Kita boleh sedih di babak pertama. Kita boleh kecewa di babak pertama. Tapi kita tidak boleh berantakan di babak kedua. Karena babak kedua itu tidak ada lagi perpanjangan waktu. Babak kedua itu adalah babak yang sebenarnya menjadi tolak kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita semakin paham. Mengingat surga itu memberikan energi kekuatan pada perjalanan hidup kita. Istri tidak akan kuat kalau dia menghadapi suami yang ternyata berbeda dengan apa yang diharapkan kecuali ingatannya surga. Suami juga tidak akan kuat terus menemani istrinya dengan bengkoknya, dengan kekurangannya, kecuali mengingat surga. Seorang dai tidak akan kuat berjalan pada dakwahnya yang mengundang pro dan kontra. Bahkan terkadang dakwah itu mempertemukan kita dengan musuh yang sebenarnya dia tidak pernah jumpa dengan kita, tidak pernah ngobrol dengan kita, tapi membenci kita kayak membenci orang kafir. Apa yang membuat kita kuat? Satu, ingatan kepada surga. Apa yang bisa membuat kita bangun tengah malam? Surga. Apa yang bisa membuat seorang wanita menutup auratnya dengan cuaca yang panas? Surga. Apa yang membuat seorang laki-laki sebagaimana Yusuf ketika digoda oleh seorang wanita, ketika dia di negeri perantauan yang tidak ada satupun orang mengenalnya, yang menggodanya bukan wanita biasa, tapi mampu ditampik, ya karena surga. Surga itu merupakan perkara yang seharusnya selalu hidup pada hati dan pikiran kita. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah, yaitu bertamasya ke negeri akhirat. Imam Ibnu Qayyim itu berkata, setan itu yang senantiasa menjadikan ingatan manusia tentang surga itu hilang. Karena setan itu selalu datang di depan. Apa maksudnya setan datang di depan? Melupakan kita tentang balasan kita, tentang kebaikan kita, tentang kesabaran kita yang akan dibalas cash dan kontan oleh Allah. Itulah setan. Kenapa ingatan kita tentang surga itu tidak pernah bertahan lama, Ustaz? Selalu tergantikan dengan apa yang kita temukan di dunia. Setan itu. Karena setan tahu betul, kata Imam Ibnu Qayyim, orang kalau sering berpikir tentang surga,
dia menjadi orang yang paling ridho. Orang kalau ingatannya tentang surga itu bertahan lama, dia adalah orang yang paling sabar. Dan dia tentunya adalah orang yang mampu menjalani kehidupan dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, itulah yang menjadikan kita memahami kenapa kita harus membahas tentang masalah surga, karena sesungguhnya ini akan memberikan energi pada perjalanan kehidupan kita. Sekarang mari kita membahas tentang surga, karena ini merupakan pertemuan yang ketiga. Pertemuan terakhir, kalau tidak salah, 5 bulan atau 4 bulan yang lalu. Darullah saya ada udur. Sekarang mari kita membahas tentang pernak-pernik surga itu apa saja. Karena perjalanan kita membedah buku Homeland of Sholihin ini membahas tentang bagaimana perjalanan kita ketika kita ingin menghadirkan surga nyata pada kehidupan kita. Dan surga itu bukan ilusi, tapi surga itu merupakan sebuah kehidupan yang nyata adanya, dan siapapun yang memikirkan surga itu memberikan kekuatan. Makanya ibu-ibu dan bapak bisa memahami tidak? Ketika Nabi mendapatkan tahun kesedihan yang disebut dengan Amul Husni, maka pada saat Nabi itu merasakan Amul Husni ketika istrinya Ibunda Khadijah wafat, dan ketika pula kita mendapati Abu Thalib juga wafat di tahun yang sama, lihat caranya Allah itu ketika mentreat seorang Nabi Muhammad ketika lagi sedih. Apa yang Allah lakukan kepada Nabi Muhammad? Allah berikan Nabi Muhammad kekayaan? Enggak, karena Allah tahu kekayaan itu tidak bisa merilis apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Allah menjadikan Nabi Muhammad jalan-jalan ke Taif? Enggak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad. Ketika Amul Husni itu menimpa kepada Nabi, dua kekuatan yang membackup Nabi Muhammad dalam dakwah Abu Thalib dan Ibunda Khadijah wafat, yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah mengisrakan Nabi Muhammad lalu memi'rajkan Nabi Muhammad. Isra'nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa menuju kepada langit untuk melihat neraka dan surga. Makanya pada saat itulah Nabi Muhammad melihat orang-orang yang diadab di dalam neraka. Nabi Muhammad melihat bagaimana tentang keindahan surga. Salah satunya beliau melihat istana putih yang sangat indah. Yang disangka Nabi Muhammad itu istananya. Ternyata istana itu adalah istananya Umar bin Khattab. Jadi ibu harus tahu, bapak harus mengerti. Orang yang dibangunkan istana dan orang yang masih hidup itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa Nabi dimi'rajkan dari Baitul Maqdis menuju kepada surga? Karena memang surga itu memberikan kekuatan. Makanya akhirnya ketika Nabi turun, ujiannya semakin berat dihadapi oleh Nabi dengan kejujuran. Nabi tidak berkhianat kepada Allah. Nabi tidak mundur walaupun setapak. Karena ketika beliau sudah melihat surga, maka itu menjadi sebuah kekuatan energi bagi Nabi Muhammad menjalani hari-hari. Makanya di akhir-akhir ujung kehidupan Nabi Muhammad itu kan Nabi Muhammad itu sebenarnya diberikan pilihan oleh Allah. Muhammad, kamu ingin melihat nggak tanda-tanda kemenangan dari dakwah yang kamu rintis? Ataukah kamu ingin kembali kepada sisiku? Nabi tidak memilih yang pertama, tetapi Nabi memilih yang kedua. Ila rofiqil a'la. Menuju kepada teman-temanku yang solih di tempat yang tertinggi. Nabi Muhammad wafat di atas pangkuan Ibunda Aisyah. Dan beliau tidak memilih untuk melihat tanda-tanda kemenangan yang dirasakan oleh umatnya dan para sahabatnya. Karena rasa rindunya Nabi kepada surga sudah tidak terbendung. Makanya kalau sedikit keluar dari topik, meninggalnya Nabi itu Pak dan Ibu di atas pangkuan Ibunda Aisyah. Ini hadis paling indah dalam masalah keluarga. Kenapa Nabi Muhammad tidak meninggal di perang Badar? Kenapa Nabi Muhammad tidak meninggal di perang Uhud? Kenapa Rasulullah tidak meninggal di Masjidil Haram? Tidak pula meninggal di Masjid Nabawi? Allah mampu nggak menjadikan Nabi Muhammad meninggal di tempat-tempat terbaik dan teristimewa itu dalam panggung sejarah kehidupan Islam? Mampu, kecil kun fayakun jadi. Tapi kenapa Rasulullah tidak meninggal di Masjidil Haram? Kenapa Nabi tidak meninggal di Masjid Nabawi, tapi meninggalnya Nabi itu di rumah, di atas pangkuan Ibunda Aisyah?
untuk memberi arti dan hikmah untuk kita. Puncak rahmat seorang laki-laki dan seorang wanita itu, mereka saling meridhoi sebelum perjalanan akhirat dimulai. Makanya bapak dan ibu, kalau kita dapetin bapak kita sepuh di rumah sakit, apa permintaannya? Pulang. Saya pernah rawat bapak saya 20 di rumah sakit. Tidak ada satu hari kecuali tanya, kapan pulang? Nanti Pak, pulang. Pengen temu Mbak Risma sama Mbak Yusuf. Nanti Pak, pengobatannya belum selesai. Pulang. Kenapa ibu kita kalau di ICU, salah satu permintaannya yang terus diulang-ulang itu apa? Pulang. Karena puncak rahmatnya seorang laki-laki dan perempuan berada di tengah keluarga bersama dengan pasangan yang dia lihat sebelum melanjutkan pelajaran akhirat. Makanya Bapak dan Ibu, out of the topic ya. Kalau kita nanti harus bicara manajemen kematian dengan pasangan, saya sudah membicarakan ini, walaupun dengan kesedihan. Tapi ini harus saya bicarakan sama istri saya. Istri saya pun bicara. Salah satunya yang kita sepakati apa? Nanti kalau kita sakit berat, nah untuk bila ini tadi. Dan dokter sudah setengah melepas tangan dan angkat tangan, setengah angkat tangan. Pulangkan saya saja. Lebih baik saya di antara anak-anakku, di antara suamiku, di antara istriku. Karena itu menenangkan sebelum perjalanan akhirat dimulai. Daripada suara-suara menakutkan di ruang ICU. Kita yang sehat aja takut. Apalagi ketika kita sudah sakit. Ya. Makanya bersama dengan kehangatan keluarga itu bentuk rahmat. Makanya Nabi Muhammad tidak diwafatkan di depan Abu Bakar. Beliau diwafatkan tidak di depan Umar bin Khattab. Padahal dua-duanya itu bestinya Rasulullah. Beliau diwafatkan di atas pangkuan Aisyah. Dan sebelum beliau diwafatkan, maka sesungguhnya Rasulullah itu mulutnya dimasuki dengan ludahnya ibunda Aisyah. Karena ketika Rasulullah dalam kondisi lemah gitu di atas pangkuan ibunda Aisyah, masuklah itu Abdurrahman membawa siwak. Lalu beliau bersiwak. Rasulullah ngeliatin siwak. Tapi sudah tidak bisa berkata-kata. Sakaratul mautnya Nabi itu 2 kali sakaratul mautnya orang biasa. Jadi kalau ada seorang ustadz, saya pernah dengarkan di YouTube, Nabi Muhammad tidak merasakan sakaratul maut. Maaf, kurang benar. Imam Qurtubi dalam kitabnya Tadhkirah li Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah itu berkata, justru Nabi Muhammad sakaratul mautnya 2 kali sakaratul mautnya orang biasa. Kenapa? Ada 2. Kata Imam Al-Qurtubi sebagai sebuah jawaban. 1, karena Allah ingin menguji Nabi Muhammad dengan ujian yang berat sampai detik kehidupannya di dunia. Diuji oleh Allah. Supaya Allah memiliki jawaban. Allah memuliakan Nabi Muhammad nanti di surga. Makanya orang yang paling nikmat akhiratnya siapa? Rasulullah. Karena ujiannya itu sampai detik-detik beliau sebelum wafat. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad itu ujian sakaratul mautnya berat? Supaya memberi pelajaran untuk kita. Nabiku, Rasulku aja ujian sakaratul mautnya berat sampai berkeringat ini keningnya loh. Kamu sebagai manusia yang jauh imannya dari Rasulullah tidak mempersiapkan sakaratul maut untuk tadi. Kembali ke tadi. Maka ketika Rasulullah itu melihat adiknya ibunda Aisyah itu memakai siwak gini, maka Rasulullah ngeliatin dan Rasulullah lemas, tidak bisa berkata-kata. Diambil, sini. Ini istri yang paham dengan isyarat suami. Sini. Minta. Maka bekas ini dibalik sama ibunda Aisyah. Kemudian dibuatin serabut siwak yang baru. Basah dengan ludahnya Nabi Muhammad. Basah dengan ludahnya ibunda Aisyah. Dipegangkan itu ke tangannya
Rasulullah digerakkan oleh Ibunda Aisyah. Ludah yang ada di serabut siwak itu bertemu dengan ludah mulianya Rasulullah SAW. Maka ludah terakhir yang ada pada mulutnya Nabi Muhammad yang begitu mulia itu ludahnya Ibunda Aisyah, istrinya. Itulah rahmat pada kehidupan manusia sebelum nanti melanjutkan kehidupan. Itulah yang Allah firmankan di dalam surat Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dijadikan kalian itu menikah sesama kalian itu supaya kalian mendapatkan sakinah, ketenangan. Makanya rumah itu di dalam bahasa Arab terkadang disebutnya baitun, kadang disebut sakanun. Kalau rumah itu terdiri dari batu bata, genteng, pasir, itu namanya baitun. Yang melindungi kita dari teriknya matahari dan dinginnya malam. Itu. Tapi ketika rumah itu memberikan ketenangan, namanya sakan. Makanya kalau ada seorang laki-laki dan perempuan, dia mendapatkan banyak persoalan di luar rumah, halilintar, kilat, menyambar-nyambar, tapi sekalinya dia pulang, membuka pintu, cekrek. Suara halilintar itu hening. Modenya langsung mode hening, tidak lagi mode nyaring. Berarti rumah itu adalah sakan. Ya, makanya itu sakan. Lalu yang kedua mawaddah. Kecintaan yang dalam yang disertai ibadah. Tidak semua kecintaan yang dalam itu disertai ibadah. Kalau begitu namanya mahabbah. Tapi kecintaan yang dalam tetapi disertai ibadah namanya mawaddah. Puncaknya rahmat. Ketika manusia itu meninggal dalam kondisi saling meridhoi di antara pasangan mereka. Itulah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu memilih kehidupan di akhirat. Makanya ketika Nabi dalam kondisi puncak-puncaknya itu ada Ibunda Aisyah, ada Ibunda Fatimah, Rasulullah melihat ke atas puncak wafatnya Nabi ketika Nabi tiba-tiba menggerakkan tangannya lalu mengatakan ila rafiqil a'la. Menuju kepada para sahabatku di tempat tertinggi. Jatuh tangannya Nabi, lalu berubah posisi wajahnya Nabi ke sebelah kanan. Berkeringat dahinya Nabi Muhammad SAW. Berkeringatnya orang mukmin itu tanda husnul khatimah. Jadi kalau ibu dan bapak melihat temannya wafat, lalu dahinya berkeringat diusap. Masih berkeringat, diusap lagi. Itu tanda husnul khatimah. Dan Nabi jauh sebelum wafat, beliau sudah mengatakan, mautul mu'min bi'arqil jabin. Wafatnya orang beriman itu kalau dia diterima imannya oleh Allah, dijadikan dahinya berkeringat. Jadi jangan sampai nanti kalau ada orang meninggal dunia, wah dahinya berkeringat, AC-nya dong hidupin. Nggak ada hubungan dengan AC. Ya. Jadi di situ kita mendapatkan dan kita menjumpai bahwasanya surga itulah babak kedua. Makanya sekali lagi kalau kita berkata, makanya semuanya itu dibangun oleh Nabi itu diksinya itu diksi akhirat. Makanya Rasulullah itu sampai mengatakan, idza ra'aita ma yu'jibuka faqul innal aisha aishul akhirah. Makanya Nabi itu seluruh dalam setiap pengajarannya itu selalu menciptakan karakter pendidikan yang betul-betul hatinya itu sudah tertambat dengan surga. Itulah pendidikan Nabi. Kalau pendidikan kita hari ini itu apa? Hanya memenuhi kebutuhan industri. Itu pendidikan kita hari ini. Industri butuh apa? Ayo kita siapkan. Kalau pendidikan Nabi bukan kebutuhan industri. Kebutuhan kependidikan Nabi itu adalah bagaimana Nabi itu menambatkan kepada orang yang beriman itu hatinya itu ke surga. Makanya Nabi selalu ngajarinya apa? Surga, dan akhirat. Terus saja. Makanya ketika Nabi mengatakan, kalau kalian melihat sesuatu yang membuat kalian kagum dengan dunia dan kalian belum memiliki itu, katakanlah, kata Rasulullah, innal aisha aishul akhirah. Kehidupan kami adalah kehidupan di akhirat. Jadi kalau ibu nanti ngeliat rumah yang bagus, jangan disolawatin. Apa hubungannya solawat dengan rumah bagus?
Jadi kalau nanti ngeliat mobil sport itu jangan sholawatin. Apa hubungannya? Maaf ini saya harus ingatkan ini. Karena tidak ada hubungannya sholawat dengan kekayaan. Berapa banyak orang yang tidak beriman itu punya mobil yang mewah, punya rumah yang mewah, tapi tidak pernah sholawat. Jangan merendahkan arti sholawat yang harusnya menjadi cermin kecintaan kita kepada baginda. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kalian melihat sesuatu yang mengagumkan, katakanlah, innal aisha aishul akhirah. Ayo bareng-bareng yuk. Innal aisha. Bareng-bareng. Innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan kami adalah kehidupan dia. Kalau lihat mobil bagus, belum bisa kita punya, ya sudahlah, moga-moga dapatnya nanti di akhir. Kalau ada suami ngomong kayak gitu, ibu nggak usah dipotong. Kelamaan bang, gitu nggak usah. Amin. Gitu. Jadi itu yang menjadikan kita akhirnya tenang, gitu loh. Karena babak kedua itu memberi harapan. Makanya kita tuh seneng banget ketika kita beriman tuh ada hari akhir. Kenapa kita seneng? Karena ada harapan. Final Piala Champion itu, kalau hanya satu leg, nggak enak. Tapi kalau ada dua leg pertama dan leg kedua, kalau gagal, kalah di leg pertama, masih ada babak kedua. Untuk kita membalas kekalahan. Maka sesungguhnya iman kepada hari akhir ketika Allah mengingatkan kepada kita ada surga itu memberikan kepada kita itu kelapangan, harapan. Karena apa yang kita temukan ketika di dunia tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, maka ada harapan yang Allah berikan kepadamu pada kehidupan di akhirat. Itu yang menjadikan kita paham. Kenapa setiap iman kepada Allah itu selalu disertai iman kepada hari akhir. Karena kita disetting oleh Allah hidupnya tidak sekali. Allah mendefault kita itu settingan kita itu apa? Hidupnya 2 kali. Dan hidup di akhirat itulah yang menjadi salah satu titik perhatian kita. Nah, itulah kenapa kita membahas tentang surga. Karena sekali lagi surga itu memberikan energi pada perjalanan hidup kita. Sekarang mari kita membahas pernak-pernik tentang surga terlebih dahulu. Pernak-pernik surga itu ada 10 pernak-pernik. Jangan sampai kita terkena paham terkena paham minimalisme. Oh, surga itu nanti ada banyak mainan. Itu surga yang dulu kita pahami ketika masih kecil di bangku SD. Tentunya kita harus upgrading, dan salah satu yang kita upgrade dalam rumpun ilmu adalah bagaimana kita memahami konteks surga. Maka sesungguhnya mari kita memahami konteks surga yang kita harus mengerti dan harus kita memahaminya dengan baik. Ada 10 pernak-pernik surga yang harus kita pahami karena kita memiliki cita-cita yang sama. Apa cita-cita kita? Cita-cita kita itu adalah kita itu pendamba kehidupan surga dalam kehidupan di akhirat. Dan kita tentunya paham, ketika kita paham bahwasanya surga itu merupakan sebuah cita-cita, maka kita harus sikapi dengan ilmu, supaya kita betul-betul sampai kepada apa yang kita cita-citakan. Dan salah satu ilmu yang kita bahas itu pernak-pernik tentang surga. Karena apa? Tidak setiap orang yang baik itu sampai ke surga, sampai dia benar. Dan benarnya itu indikatornya dengan ilmu. Makanya Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, "Kam min muridil khair la yusibuh." Berapa banyak orang yang baik tidak sampai ke surga. Kenapa? Jalannya salah. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya harus memahami apa yang harus kita mengerti tentang surga. Ada 10. Pernak-pernik, prolog, dan mukadimah pembahasan kita masalah surga. Kita bahas nomor 1. Yang pertama, surga itu terletak di antara rahmat dan ibadah. Surga itu terletak di antara rahmat dan ibadah. Di satu sisi kita mengetahui, mari kita buka pada halaman 36. Kita tentunya mengetahui betul bahwasanya Rasulullah mengatakan kepada kita dalam hadis riwayat Muslim, la yudkhilu ahadam minkum amaluhu al-jannah wa la yujiruhu minan nar wala ana illa bi rahmatin minallah. Ada satu hadis yang penting untuk kita pahami.
Nabi itu mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada satu amalan siapapun yang bisa memasukkan orang ke surga. Dan tidak ada satupun amalan siapapun yang menjauhkan seseorang dan menyelamatkan seseorang dari neraka. Sesungguhnya yang memasukkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka itu adalah rahmat yang Allah berikan. Ini bagaimana kita menempatkan persoalan ini supaya kita tidak sampai salah paham, lalu salah menetapkan kurikulum. Jangan sampai akhirnya orang berpikir, ya sudahlah tidak usah beribadah, toh kan masuk surganya itu karena rahmat. Jangan sampai ada seorang suami dibangunkan istrinya, ayo pi sholat malam, tahajud, tuh kan, kayak ikut kajian Asof tadi pagi. Kita itu masuk surga bukan tahajud bunda, tapi karena rahmat. Itu bisa-bisanya aja, nyari alasan untuk tidur lagi. Sekarang mari kita bahas. Kenapa kok kita ini masuk surga itu karena rahmat? Bukan karena amal soleh kita. Dan apa hikmahnya Allah meletakkan persoalan ini pada kehidupan ilmu kita memahami surga? Begini Bu. Karena surga itu propertinya sangat mahal. Saking mahalnya properti surga, amalan kita itu kalau dikumpulkan, nggak akan pernah sebanding dengan properti surga, dengan nilainya yang fantastik, yang tidak akan mampu terjangkau dengan seluruh usaha yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nggak usah sombong dalam amal soleh. Itu yang Allah ingin tekankan. Nah surga itu mahal Ustaz, mahal. Nggak usah kita bicara surga, kita bicara yang paling real aja. Apa properti paling mahal di dunia ini? Bukan di Washington, bukan pula di California, bukan pula di Beverly Hills. Nggak. Properti paling mahal itu Masjidil Haram. Di sekitarnya. Satu meternya itu bisa ratusan miliar. 1 meternya. Orang semacam saya, hidup mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi kerja. Belum tentu bisa beli 1 miliar. Nggak tahu ya kalau bapak-bapak sini, mungkin 3 kali lah hidup matinya. Kalau saya mungkin 4 kali lah. Saking mahalnya properti yang ada di Masjidil Haram. Kalaulah properti di sekitar Masjidil Haram, kita saja, kita peres keringat kita untuk kerja, belum tentu kamu bisa mendapatkan dan bisa membeli properti di pinggir Masjidil Haram, apalagi properti surga. Makanya nanti kita mendapatkan surga itu bukan karena amal soleh kita, karena rasa belas kasih Allah dalam bentuk rahmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya ada sebuah sabda Nabi dan hadis Nabi yang menjelaskan tentang itu. Ada seseorang laki-laki dari Bani Israel beribadah kepada Allah 500 tahun. Ketika dia beribadah selama 500 tahun, maka dia ketika dibangkitkan, dihisab oleh Allah, maka dia mendapatkan izin dari Allah memasuki surga. Udkhulul jannah, masuklah kamu ke surga. Lalu Allah mengatakan, masuk kamu ke surga dengan rahmatku. Lalu orang itu berkata, ya Allah, saya ini masuk surga karena amal solehku. Oh, enggak. Kamu enggak masuk surga karena amal solehmu. Kamu masuk surga karena rahmatku. Enggak ya Allah, saya masuk surga karena amal solehku. Lalu Allah memanggil malaikat maut, malaikat. Hitung amal orang. Dihitung 500 tahun dia beribadah kepada Allah. Setelah dihitung oleh para malaikat, Allah memerintahkan kembali. Konversikan amal soleh yang telah dia lakukan selama 500 tahun, lalu timbang. Untuk membayar nikmatku yang aku berikan kepadanya di dunia dulu. Nanti kalau ada sisa, baru bayar kenikmatan properti surga yang aku janjikan kepadanya. Akuntan paling handal dan akuntan paling jujur, tidak butuh waktu, langsung dikonversikan. Langsung malaikat lapor sama Allah. Sudah kami hitung ya Allah. Sudah dikonversikan. Sudah ya Allah. Terus, sesungguhnya seluruh amal yang dia tunaikan selama 500 tahun, membayar kenikmatan mata sebelah saja masih kurang ya Allah. Belum kenikmatan mata sebelah, belum kenikmatan hidung, belum kenikmatan jantung, belum kenikmatan liver, belum kenikmatan lambung. Coba Pak, kita dan Ibu, kita ini dapat kenikmatan organ tubuh. Saking nikmatnya, kita tidak usah ngasih instruksi apa yang harus dilakukan, dia sudah melakukan. Itu saking nikmatnya. Pernah nggak malam itu kita minta sama Allah, ya Allah nanti besok rezeki air saya 3 liter. Karena ginjalnya harus segini. Ginjalnya harus begini ya, livernya harus begini. Coba kalau kita hidup harus kayak gitu. Mungkin malam tidak akan pernah bisa tidur nyenyak kita. Karena khawatir ada yang belum kita kasih instruksi.
Dan besok kita mati gara-gara lupa instruksi. Tapi saking Allah itu cintanya kepada kita, semua berjalan tanpa kita minta. Makanya ketika tadi 500 tahun dia dihitung, kata Allah, hanya membayar mata sebelah. Sebelahnya belum. Belum alisnya, belum rambutnya, belum kulitnya, belum tangannya, belum kakinya, belum udaranya, belum airnya, belum buahnya, belum padinya. Semuanya belum, ya Allah. Hamba itu terdiam. Lalu Allah berfirman kepadanya, masuk surga, kasih belasku. Dan iya ya Allah, aku masuk surga karena rahmat. Masuklah ke surga. Maka di situ akhirnya memberikan kepada kita sebuah penegasan. Rahmat Allah itulah yang menjadikan kita masuk surga. Sehingga tidak ada orang yang sombong dengan pencapaian ibadahnya. Tidak ada yang sombong dengan ilmunya. Karena orang yang berilmu belum tentu masuk surga. Sampai betul-betul ilmunya diamalkan dan mendapatkan belas kasih Allah. Saya ini belajar dari anak saya. Saya pernah dampingi anak saya. Nomor 4. Anak saya itu pernah bercermin di samping saya lagi nyisir gitu. Anak saya bilang, doain ya Bi, saya jadi ahlul ilmi. Amin. Nabi saya ngomongnya. Tidak sampai 1 menit. Anak saya mengkoreksi, merevisi. Nggak jadi deh. Loh, kok nggak jadi? Ahlul ilmi itu memang benar, nak. Iya, saya mintanya tidak ahlul ilmi, ahlul jannah. Saya tanya, kenapa ahlul jannah? Karena orang berilmu belum tentu masuk surga. Saya makduk aja. Hari itu saya belajar dari anak saya umur 8 tahun. Itulah yang namanya amal. Makanya kalau kita ngaji hanya untuk menyombongkan diri kita di depan orang lain. Kita ngaji hanya untuk merendahkan orang, menyesatkan orang, memandang majelis taklim lain itu dengan pandangan sebelah mata, menganggap yang lain itu nggak ada ilmunya kecuali kita ada ilmunya. Lah buat apa sih ngaji kayak gitu? Rahmat Allah itu mencari hati yang merendah. Sebagaimana air itu selalu mencari tempat yang rendah. Makanya kenapa kita sering disuguhkan di dalam sejarah kisah-kisah nyata yang tragis orang yang beribadah matinya murtad. Sering mendapatkan kisah nyata kayak gitu. Sering kita dapatkan itu di dalam kitab-kitab. Kenapa ada orang yang ibadah akhirnya matinya murtad walaupun ibadahnya luar biasa? Kata para ulama hati. Karena ada kesombongan pada pencapaian ibadah yang mereka lakukan dan akhirnya Allah meninggalkan ibadah itu. Dan akhirnya dijadikan ibadah itu berantakan yang berujung dengan murtadnya orang itu di akhir hidupnya. Makanya jangan sombong. Yang memasukkan kita itu ke surga itu rahmatnya Allah. Dan Imam Ibnu Qayyim itu berkata, orang yang paling sombong itu, yang paling parah itu ya sombong dengan harta, sombong dengan amal ibadah. Sombong dengan harta. Memang tercela, tapi tidak paling tercela. Ada orang sombong dengan harta. Tercela banget itu, tapi tidak yang paling tercela. Jalan gitu, uang 100.000-nya jatuh. Mas, uang 100.000. Berapa? 100.000. Enggak apa-apa nih, ambil aja. Songong ini memang. Tapi dia tercela, tapi bukan yang paling tercela. Ada orang yang sombong dengan jabatannya, tercela kata para ulama, tapi bukan yang paling tercela. Siapa yang paling tercela? Orang-orang yang berada di majelis taklim, di masjid, di tempat-tempat kebaikan, lalu sombong dengan ibadah. Dan ilmunya yang belum tentu keduanya diterima oleh Allah. Makanya yang memasukkan manusia ke dalam surga itu rahmatnya Allah. Terus kalau gitu enggak beribadah Ustaz? No, enggak. Kamu dapat rahmatnya Allah itu ketika kamu beribadah. Karena beribadah itu mengumpulkan poin-poin yang bisa poin-poin itu terpilih mendapatkan rahmatnya Allah. Makanya enggak mungkin orang yang tidak beribadah mendapatkan rahmatnya Allah. Wong yang beribadah aja belum tentu dapat rahmatnya Allah, kok apalagi tidak beribadah. Kita tetap beribadah. Tapi ibadah yang kita bangun itu tidak boleh kita banggakan, menjadikan hati kita jumawa, jiwa kita menjadi sombong, merendahkan orang. Ibadah itu tetap menjadikan kita merendah. Dan ibadah itu poin-poin yang kita kumpulkan supaya kita bisa berkesempatan tambah besar mendapatkan rahmatnya Allah. Ingat gak dulu ketika waktu kecil ada kuis jari-jari gitu. Ingat? Dulu setiap orang yang ngikutin ada poin-poinnya dimasukkan ke di bola besar. Ingat dulu? Lalu diputar bola besarnya. Nanti yang keluar nanti ditelepon.
Semakin kita banyak mengumpulkan poin, semakin banyak bola-bola kita di dalam tempat bulat itu, supaya tambah besar kemungkinan untuk keluar, supaya mendapatkan hadiah. Sama sebenarnya analoginya. Lalu kenapa kalau kita masuk surga karena rahmat kita harus ibadah? Karena ibadah kamu itu mengumpulkan poin-poin yang semakin banyak, dengan semakin poin yang banyak memperbesar kemungkinanmu untuk mendapatkan. Kenapa bangun malam? Mengumpulkan poin. Kenapa ngaji? Mengumpulkan poin. Kenapa? Rahmatnya Allah itu menyapa kepada mereka yang beribadah. Kenapa harus ada ibadah, Ustaz? Karena itu sifat keadilan Allah. Kalau setiap orang itu bisa masuk surga tanpa ibadah, maka keadilan Allah hilang. Nanti orang yang beribadah akan ngomong kepada Allah, ya Allah, saya sudah beribadah. Karena Allah memiliki sifat keadilan, Allah perintahkan beribadah. Allah yang seleksi, mana yang paling berkualitas, itulah yang mendapatkan rahmatnya Allah. Sehingga tidak ada di antara kita, kalau kita sudah paham bahwasanya kita ini masuk surga karena rahmat, jangan sombong dengan pencapaian ibadah. Makanya ibu dan bapak, Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, beliau itu kalau digoda dengan kesombongan pada ibadah, beliau itu meruqyah hatinya. Jadi kalau beliau tiba-tiba ingat hafalannya yang banyak, ingat karyanya yang banyak, Ibnu Taimiyah itu begini, kita bisa niru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu tadi malam sholat tahajudnya dari jam 9:30 sampai 9:30. Terus pagi harinya itu jalannya sudah beda sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa ayat itu yang dibaca oleh beliau? Ayat itu mengingatkan beliau, kepada Allah kita menyembah dan kepadanya kita minta pertolongan. Gak ada ibadah kecuali pertolongan Allah. Jadi apa yang kita sombongkan? Ya. Jadi itu yang menjadikan akhirnya orang yang mendambakan surga itu harus selesai dengan PR pada hatinya. Surga itu bukan hanya melulu tentang masalah sujudmu, sholatmu, tawafmu. Iya, itu penting. Tapi kamu harus selesai dengan pekerjaan PR pada hati kita. Apa itu? Jangan sombong di balik ibadah kita. Jangan sombong di balik ilmu kita. Ya. Makanya setan itu ketika menggoda manusia, yang di luar masjid sama yang di dalam masjid itu beda. Setan menggoda orang yang di luar masjid ketika tidak datang ke masjid itu menggodanya dengan khamr, dengan riba dan lain sebagainya. Tapi setan ketika menggoda orang yang di masjid, orang yang di antara taman-taman taklim, taman-taman ilmu, menggodanya apa? Menggodanya supaya dia hatinya sombong. Dan itu pernah terjadi kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad pas sakit berat. Imam Ahmad, orang yang hafal 1 juta hadis. Bapak-bapak berapa? 1 hadis. Itu pun terpotong sebenarnya. Innamal a'malu binniyat. Ya, kadang-kadang cara untuk menertawakan keterbatasan kita adalah kita tertawa. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Disebut dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika sakit berat, sebelum sakaratul maut, sakitnya masih berat, tiba-tiba berkata, idhab, idhab. Apa artinya idhab? Pergi, pergi. Anaknya Abdullah yang saat itu menemani bapaknya. Ini salah satu sikap sunnah. Orang tua kalau sudah sakit, liburkan aktivitas. Tunggu bapak, tunggu ibu. Maka Abdullah anaknya itu menemani Imam Ahmad. Kaget anaknya. Kok tiba-tiba ada yang diusir? Siapa yang diusir? Abdullah ngeliatin kanan kiri, tidak ada siapa-siapa. Kisah ini ada di dalam kitabnya Imam Qurtubi At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Halaman 32. Sebelah kanan atau kiri? Nggak tahu saya. 32. Ya. Maka pada saat itu Imam Ahmad berkata, idhab, idhab, pergi kamu, pergi kamu. Lalu anaknya itu bertanya pelan-pelan sama bapaknya, Abi, yang kamu usir siapa? Imam Ahmad, seorang yang telah dinobatkan sebagai Imam Ahlus Sunnah,
Kalau Imam Syafi'i disebut nasirus sunnah. Kalau Imam Syafi'i disebut penolong sunnah. Kalau Imam Ahmad imamnya, kenapa? Ketegaran beliau mempertahankan pendapat. Maka ditanya sama anaknya, kenapa? Abi, tadi nak ada dua setan yang datang di sebelah kanan, datang di sebelah kiri. Datang dari sebelah kanan itu berkata, Ahmad, pemahamanmu tentang Quran itu Masya Allah Ahmad, tinggi benar. Kamu dilulukan oleh banyak orang, Ahmad. Lalu setan sebelah kiri mendatangiku dan berkata, Ahmad, pengetahuanmu tentang hadis itu tidak ada yang bisa menandingi, Ahmad. Luar biasa kamu itu memahami tentang hadis. Dan bagaimana luar biasanya kamu menghafalkan hadis. Maka Imam Ahmad sadar, itulah syaitan. Pergilah. Apa yang kita ambil pelajaran dalam kisah nyata itu yang pernah terjadi dan menimpa kepada Imam Ahmad? Pelajarannya adalah syaitan itu selalu kalau menggagalkan kita untuk minum khamr dan menggagalkan kita untuk berzina, syaitan datang dalam bentuk sebungkah hati yang ujub pada setiap pencapaian kita. Lalu, kalau masuk surga itu karena rahmat, bukan karena amal soleh. Kita tetap beribadah, kita tetap taat untuk terus mendapatkan rahmat. Dan ingat, rahmat Allah bisa menyapa siapa saja. Jangan pernah kita sombong, jangan pernah putus dari rahmatnya Allah. Kita pendosa, tapi pendosa yang tidak boleh kehilangan harapan terhadap rahmatnya Allah. Karena Allah bisa memberikan rahmat kapan saja yang Allah kehendaki. Ada sebuah kisah, ya, ini cukup terkenal kisah ini, yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat yang memiliki kedudukan istimewa di hati Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu menceritakan sebuah kisah yang terjadi oleh lisan Rasulullah. Ada seorang laki-laki Bani Israel yang sangat solih dia. Solihnya dia itu sampai dia membangun sinagog, tempat ibadah. Dia sholat di samping rumahnya. Dia beribadah kepada Rabbnya selama 60 tahun. Sholat, puasa, dzikir terus selama 60 tahun. Pada satu waktu tiba-tiba lewatlah seorang wanita di hadapannya. Tertancaplah hatinya pada pandangan dia kepada wanita itu. Dan wanita itu pun jatuh hati kepada laki-laki ini. Itulah fitnah. Insya Allah ya. Fitnah itu datang tak dijemput, pulang tak diantar. Bukan jelangkung. Tapi memang begitulah lembutnya fitnah. Datangnya tidak terasa tetapi meninggalkan kerusakan yang dahsyat. Itulah fitnah. Maka ketika pada saat itu, akhirnya laki-laki yang sedang beribadah terus itu jatuh hati kepada perempuan tersebut. Ketika dia jatuh hati kepada perempuan itu, terjadilah perzinahan 6 hari berturut-turut. Setelah 6 hari berturut-turut, maka sang laki-laki itu menyadari, ya Allah, saya sudah beribadah sepanjang 60 tahun, tetapi ternyata saya tergoda dengan perzinahan. Dan perzinahan itu dilakukan selama 6 hari berturut-turut. Menyesal, menangis, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan sinagognya. Tidak ada satupun yang dia bawa kecuali baju yang menempel pada badannya. Lari dia, dan ketika dia lari, beberapa hari tidak berhenti-berhenti, kelelahan menerpa kepadanya, kelaparan dia rasakan. Dia terduduk di pinggir jalan, gemeter. Badannya gemeter karena beberapa hari tidak makan. Tiba-tiba, ketika dia sedang kelaparan, tiba-tiba ada orang tua membawa roti. Yang dia melihat roti itu dan tidak ada yang paling diinginkan kecuali melahap roti itu. Lalu orang tua itu ternyata dengan tulus memberikan roti itu kepada ahli ibadah ini, yang dia tidak kenali ini, diberikan roti itu. Ketika roti itu diterima dan tidak ada yang dia inginkan kecuali nafsunya untuk memakan semua roti itu, tiba-tiba di sampingnya ada orang tua yang juga gemeter badannya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud lewat perkataan Rasulullah, roti itu yang harusnya dia makan untuk menutupi beberapa hari tidak makan, dipotong kecil. Sebagian besar dari roti itu diberikan sama orang tua tadi. Dia makan roti cuma 1 kunyahan. Setelah itu wafat pemuda tersebut.
Ketika akhirnya wafat, akhirnya disidang sama Allah di dalam hisabnya, kata Rasulullah. Lalu ditimbanglah amal kebaikannya selama 60 tahun dan ditimbanglah zinanya selama 6 hari. Hati-hati sama zina. Zina itu perkara gede di sisi Allah. 60 tahun ibadah, 6 hari berzina. Ternyata lebih berat zinanya. Itulah zina. Zina itu merusak kehormatan, nasab, akal, agama. 4-4 yang rusak seketika kalau orang berzina. 6 hari berturut-turut. Lebih berat daripada ibadahnya selama 60 tahun. Lemeslah orang itu. Lalu kata Rasulullah SAW, Allah mengatakan, zanaita sittata ayyam. Kamu telah berzina 6 hari. Dan ini lebih berat daripada ibadahmu selama 60 tahun. Setelah dia. Tiba-tiba Allah berfirman kepadanya, ada satu yang belum aku timbang. Ada satu yang belum aku timbang. Apa yang belum engkau timbang, ya Allah? Sepotong roti yang kamu kunyah dan sebungkah roti yang kamu hadiahkan sama orang. Dia berkata, sebungkah roti itu apa artinya dibandingkan zina 6 hari berturut-turut? Roti ini diberikan dengan tulus keikhlasan. Tidak ada ujub, tidak ada kesombongan, tidak ada riak. Karena dia memberikan di tempat yang tidak ada satupun orang mengenali dirinya. Dan dia memberikan roti itu ketika hajat dan syahwatnya itu pingin memakan roti itu. Tapi justru dilemahkan syahwatnya untuk dia berikan roti itu kepada orang. Roti itu akhirnya ditimbang sama Allah. Sampingnya zina 6 hari berturut. Maka beratnya roti itu lebih berat daripada zina. Ini bukan berarti roti gitu. Enggak gitu Pak. Saya khawatir nih bapak-bapak ini. Ya jangan gitu ya Mas Billy ya. Beli roti nanti banyak di mobilnya. Ibu-ibu juga jangan curiga kalau suaminya beli roti. Ini apakah udah hubungannya dengan gaji? Enggak juga. Maka akhirnya berat roti itu. Karena roti itu diberikan ketulusan, tidak ada kesombongan, tidak ada riak, dan tidak ada yang dia inginkan pada saat itu kecuali makan roti. Tapi dia kalahkan keinginan itu. Itulah yang menjadikan akhirnya lebih berat. Dan Allah mengampuni dosanya. 60 tahun ibadahnya tidak bisa melawan zina karena ibadahnya tercampur dengan kesombongan. Sebungkah roti Allah terima ketika dilakukan dengan sepenuh hati, segenap ketulusan. Disinilah kita belajar kaidah yang pertama. Syurga itu dikatakan Nabi dalam riwayat Muslim, tidak ada satupun yang masuk surga kecuali rahmat. Kenapa? Supaya tidak ada lagi orang yang menyombongkan amal ibadahnya. Paham poin yang pertama? Paham, insya Allah. Poin yang kedua, apa? Yang ketiga, apa? Kapan-kapan kita bahas, insya Allah. Sudah 11:30. Perjalanan saya ke Bekasi, banyak prosedur yang harus dilewati. Jadi ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Allah tundukkan hati kita, jangan sombong. Kalau ada di antara ibu-ibu dan bapak yang belajar kepada kami bersama-sama kami, hanya untuk nyesat-nyesatin orang, tidak usahlah belajar. Tidak usah, kita satu majelis. Daripada nanti juga kamu akan hujat saya nanti. Tapi kalau kita belajar sama-sama, kita menjaga hati kita menuju kepada perkara yang Allah ridhai, mari kita belajar. Sembari kita menjaga hati kita setiap waktu.